Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dicintai oleh dua pria sekaligus yang membuat si wanita menjadi dilema. Oke, tanpa banyak cincong di awal, langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan aksi balap liar yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Jackie. Ia merupakan remaja berusia 19 tahun dan menyukai dunia fotografi. Saat trek-trekan berlangsung, tak diduga seekor anjing melintas yang membuat Jackie banting setir dan merusak fasilitas umum. Akibat aksinya itu, ia pun harus berurusan dengan pihak kepolisian. Sesudah itu, ibunya datang dan memarahi ayahnya Jackie karena merasa tak bisa mengurusnya. Diceritakan orang tua Jackie ini sudah lama bercerai, ibunya pun berencana mengajak Jackie ikut bersamanya. Hingga perdebatan hak asuh di antara mereka pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya Jackie diajak ibunya yang berprofesi sebagai dokter untuk bertugas di desa terpencil guna menjadi relawan. Jackie yang tak menyukai hal itu kemudian berusaha untuk kabur. Namun aksinya dihentikan oleh kakaknya yang kebetulan datang untuk menjemputnya. Di saat perjalanan melewati pasar, Jackie menyuruh kakaknya untuk berhenti sejenak karena tak tahan ingin ke kamar mandi. Namun itu hanya akal-akalan Jackie agar bisa melarikan diri. Lalu saat sedang menelpon taksi online, ponselnya pun dicuri dan tak berselang lama datang seorang pemuda menolongnya yang bernama Kiko. Setelah itu, Jackie pun minta tolong kepada Kiko untuk mengantar ke terminal bus dengan imbalan berapapun yang Kiko minta. Bukannya diantar ke terminal, namun Jackie malah dibawa ke hotel oleh Kiko untuk menemui ibundanya. Di sana juga terungkap jika Kiko ini merupakan seorang relawan medis dari kegiatan ibunya yang bekerja sama dengan wali kota setempat. Dan Kiko sendiri juga merupakan anak dari wali kota tersebut. Tak putus asa, Jackie kembali mencari celah untuk kabur dari kegiatan amal ibundanya. Saat Kiko datang membawa barang-barang milik Jackie, ia pun merayu Kiko dan mengelabuinya, hingga berhasil kabur dengan mencari mobil milik si Kiko. Tanpa Jackie sadari, ternyata dalam mobil itu terdapat adik Kiko yang masih kecil. Karena berteriak tak henti-henti, ia pun menghentikan mobil itu hingga tak berselang lama Kiko pun berhasil menyusul mereka. Lalu pada malam harinya Kiko mengajak Jackie ke sebuah pesta yang diadakan oleh wali kota. Bukannya diperlakukan seperti anak, Kiko nampak menjadi pesuruh di rumah ayahnya sendiri. Diceritakan orang tua Kiko ini telah bercerai. Ia hidup sederhana bersama ibu kandungnya dan ketiga adik-adiknya. Sedangkan ayah Kiko menikah kembali dengan mantan pegawainya. Kiko yang sebagai ujung tombak keluarga sering dibebani tingkah laku ibundanya yang rutin keluar masuk penjara akibat kecanduan bermain judi. Selain itu juga tak jarang Kiko mendapati adik-adiknya terlantar tanpa makanan di rumah di saat ibunya sedang sibuk menongkret-nongkret bersama pacarnya. Ibu Jackie yang tahu anaknya menganut gaya kebarat-baratan lalu menawarkan kesepakatan yang langsung disetujui oleh anaknya itu. Apabila Jackie berhasil menyelesaikan kegiatan amal selama seminggu di desa, maka sang ibu akan mengirimnya ke Amerika dan hidup bebas di sana. Dalam menuju desa terpencil itu, mobil Jackie beserta rombongan mengalami kerusakan. Mau harus mau, mereka harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Karena barang bawaan terlalu banyak, membuat Jackie mengalami cedera dan Kiko yang tak tega akhirnya membantunya hingga tiba di tempat tujuan. Jackie yang terbiasa hidup mewah di kota berusaha keras beradaptasi di desa tersebut. Stresnya pun semakin bertambah ketika mengetahui di sana tidak ada aliran listrik dan juga sinyal ponsel. Bahkan untuk mandi saja mereka harus ekstra keras untuk mendapatkan air di sana. Saat malam harinya, Kiko yang tanpa sengaja melihat hasil foto dari Jackie merasa terkesan dan berpendapat jika skill fotografinya sangat berguna untuk dokumentasi kegiatan amal di sana. Lambat laun karena merasa bosan dan tahu Kiko takut akan laba-laba, Jackie pun berencana menjahilinya. Saat Kiko akan buang air besar, dengan sengaja Jackie menaruh laba-laba di celana Kiko yang tergantung di depan pintu. Kiko yang panik lalu
langsung keluar dan membakar celananya untuk mengusir binatang yang ia takuti itu. Jackie baru tahu jika celana tersebut sangat berharga bagi Kiko karena pemberian dari kakaknya. Ia pun menjadi merasa bersalah hingga pada malam hari di acara penjamuan tamu, Kiko masih tampak sangat emosi hingga membuat Jackie semakin merasa bersalah. Keesokan harinya, ibu Jackie pun datang dengan membawa pasokan medis dan berbagai obat-obatan. Terlihat Jackie merasa cemburu ketika ibunya begitu akrab dengan si Kiko. Rasa cemburu itu semakin menjadi-jadi hingga Jackie meneteskan air mata dikala ibunya dengan penuh perhatian memeriksa kesehatan para penduduk di desa tersebut. Ibu Jackie yang melihat hal itu lalu menemui anaknya. Di sana Jackie protes terhadap ibunya mengapa ia tak pernah diperlakukan demikian di saat ia masih kecil. Ibunya pun berkata jujur saat baru bercerai dahulu ia dihalangi ayahnya yang tak mengizinkan mereka untuk bertemu. Dan jika ketahuan ibunya tak segan-segan akan dibunuhnya. Dengan menangis tanpa henti, Jackie pun berkata, jika tak ada gunanya hidup mewah tanpa kehadiran seorang ibu. Kiko yang sedari tadi melihat percakapan mereka berdua lantas menyarankan Jackie untuk berdamai dengan ibunya. Banyak yang mengalami permasalahan hidup seperti Jackie, bahkan lebih buruk di luar sana, tanpa kasih orang tua dan tak ada yang mengurus mereka. Tak berselang lama, telepon pun berdering dari adik Kiko yang menyuruhnya pulang ke rumah karena ada hal yang sangat mendesak. Mendengar hal itu, Jackie lalu menawarkan tumpangan kepada si Kiko. Ternyata, hal mendesak itu ialah kebingungan adiknya menghadapi datang bulan pertamanya. Dari peristiwa itu, Jackie pun tahu jika ibu kandung Kiko tak pernah memperdulikan mereka. Ia pun melihat Kiko berjuang sendiri berperan sebagai seorang ibu sekaligus sebagai kepala keluarga di rumah tersebut. Bahkan ketika di terminal untuk tujuan pulang ke kota, Jackie terlihat termenung dan akhirnya ia sadar jika beban hidupnya tak seberapa dibandingkan dengan Kiko, yang membuat Jackie kemudian membatalkan kepergiannya. Untuk menutupi rasa malu ketika kembali ke desa, Jackie pun beralasan jika masih ingin belajar di tempat tersebut. Seringnya berinteraksi dengan warga di desa tersebut membuat Jackie memiliki ikatan batin dengan warga di sana. Hingga terlintas sebuah ide dari Jackie untuk membuat foto keluarga bagi mereka. Jackie ingin memberi kesan kepada warga di sana agar selalu bersyukur karena milik keluarga yang sangat utuh, tidak seperti dirinya yang broken sejak dahulu. Jackie pun kini telah membuka hatinya untuk sang ibu, sehingga hubungan mereka berdua berangsur-angsur membaik. Di saat bersamaan, hubungan Jackie dan Kiko semakin dekat yang membuat mereka memiliki rasa satu sama lainnya. Hingga suatu hari, kakak tiri Kiko yang bernama Markus datang untuk membantu kegiatan amal di desa tersebut. Namun ketika melihat kecantikan Jackie, ia langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Sembari membagi sembako dan obat-obatan di sana, Markus tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati Jackie. Markus yang mengetahui jika Kiko ada rasa dengan Jackie lalu menyuruh adik tirinya itu untuk mengalah demi dirinya. Ibu Markus yang tahu perihal itu lalu berkata kepada Kiko dan mengungkit kebaikan dirinya dan Markus yang membuat ia menjadi tak enak hati. Setelah diberi wejangan seperti itu oleh ibu tirinya, Kiko pun mulai berangsur-angsur menjauhi Jackie. Di satu sisi, Markus yang baru ditolak cintanya oleh Jackie akhirnya berterus terang jika Kiko sengaja tak pernah menemuinya agar Markus punya kesempatan untuk berdekatan dengannya. Mengetahui hal itu, Jackie lalu menemui Kiko dan langsung mengatakan cinta kepadanya. Kiko yang sedang asik membersihkan mobil Pak Wali Kota seketika terdiam sejenak dengan berlinang air mata. Jackie lalu berkata jika Kiko terlalu banyak berkorban demi orang lain. Di sana Jackie juga berpesan agar Kiko sekali memikirkan diri sendiri dan belajar menerima cinta dari orang lain. Markus yang galau dan sangat kesal dengan Kiko lalu mengajaknya untuk kutumbu. Melihat hal itu, orang tua Markus lantas menuding Kiko sebagai biang dari permasalahannya. Dengan menahan rasa sakit hati, Kiko berkata kepada ayahnya agar berlaku adil, karena ia juga anak kandungnya sendiri. Ibu Kiko yang baru saja pulang dari berpacaran langsung menyuruh anaknya itu untuk membersihkan rumah. Ibunya merasa heran karena hari itu
menjadi sangat-sangat pendiam. Lalu tiba-tiba Kiko meneteskan air mata dan mengatakan jika ia sangat membutuhkan sosok ibu yang tak pernah ada untuknya. Keesokan harinya terlihat Jackie berpamitan kepada warga desa untuk kembali ke kota. Ia tak menyangka jika akan dilepas dengan hangat oleh seluruh penduduk di sana. Di satu sisi, Kiko kembali menemui Pak Wali Kota. Di sana ia menyuruh Kiko untuk berhenti memanggilnya wali kota dan membiasakan diri untuk memanggilnya ayah mulai saat ini. Mereka pun bernamai dan berpelukan. Markus yang melihat hal itu hanya memasang wajah masam saja. Lalu Kiko pun memberikan sebuah foto yang dititipkan Jackie untuk Markus, yaitu foto mereka berdua yang sangat akrab. Hal itu mampu meluluhkan hati Markus dan berdamai dengan perasaannya. Ia pun lalu mengajak Kiko untuk menemui Jackie yang saat ini sedang melakukan pameran foto di kota Manila. Berbagai pujian Jackie terima dari para pengunjung di sana dengan hasil foto yang diambil ketika berada di desa. Selain itu, keluarga Jackie sangat kagum akan karyanya serta berkata akan tetap tinggal di sana dan membatalkan niatnya pergi ke luar negeri. Selesai pameran, Jackie pun bergegas pergi ke acara yang diadakan oleh tim kegiatan amal. Ia pun memposting kegiatan itu yang berisikan lokasinya. Kiko yang tahu keberadaan Jackie lalu lepas menuju ke sana. Setiba di lokasi, mereka pun saling teleponan dan mencari satu sama lainnya. Namun tiba-tiba handphone dari Kiko dicuri dan di saat itu juga Jackie yang sudah melihat Kiko lalu mengejarnya. Singkat cerita, Kiko berhasil menangkap pencuri itu dan bertemu dengan Jackie di sana. Kiko kemudian menyatakan cintanya serta tak akan melepaskan Jackie untuk orang lain lagi. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa.